Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Karisma Putri dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen modal kerja dari mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama adalah definisi manajemen modal kerja. Modal kerja sendiri itu adalah investasi dalam harta jangka pendek ataupun investasi dalam harta lancar ataupun current asset. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan mengelola harta lancar dan juga utang lancar agar terjamin jumlah networking kapital yang layak diterima ataupun acceptable yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Yang kedua yaitu jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja itu dibagi menjadi dua. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah modal kerja primer, di mana modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar sebuah perusahaan tetap bisa beroperasi dengan lancar. Yang kedua adalah modal kerja normal. Modal kerja normal sendiri merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa terus beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Modal kerja yang kedua adalah modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah modal kerja musiman, di mana modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada sebuah fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja yang lebih besar pada saat musim hari raya. Yang kedua adalah modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga itu adalah modal kerja darurat, di mana modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Selanjutnya adalah sumber modal kerja, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah hasil operasi perusahaan, yang kedua adalah keuntungan dari penjualan surat-surat berharga ataupun investasi jangka pendek, yang ketiga itu adalah penjualan aktiva tetap, yang keempat penjualan saham ataupun
obligasi, dan yang kelima sumber lainnya yaitu bisa dari pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Beberapa langkah dalam manajemen modal kerja. Yang pertama adalah mengelola piutang. Kita harus memastikan bahwa piutang dikumpulkan dengan efisien dan tidak berubah menjadi sebuah piutang macet. Yang kedua, mengelola persediaan. Kita harus meminimalkan persediaan yang terlalu besar yang dapat mengikat dana perusahaan. Yang ketiga adalah mengelola kewajiban, di mana mengelola kewajiban seperti utang dagang dengan baik dan memastikan pembayaran yang tepat waktu. Yang keempat adalah mengoptimalkan kas. Kita harus memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menginvestasikan sisa kas secara efisien. Manajemen modal kerja yang baik itu adalah penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan kesehatan keuangan dalam perusahaan, di mana ini juga berkontribusi pada pengendalian risiko keuangan dan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih lancar. Selanjutnya adalah fungsi modal kerja. Yang pertama adalah keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika kita memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Yang kedua adalah memberikan layanan yang lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Yang ketiga adalah melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti utang dan juga pinjaman bank. Yang keempat, memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Yang kelima, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Dan yang ketujuh adalah modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah contoh perhitungan modal kerja kotor ataupun gross working capital. Perhitungan modal kerja gross dilakukan dengan menghitung jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 100 juta, dan piutangnya sebesar 150 juta. Maka modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja kotor rumusnya adalah kas ditambah investasi jangka pendek ditambah persediaan barang dan juga ditambah piutang. Maka modal kerja kotor sama dengan 500 juta ditambah 150 juta ditambah 100 juta dan ditambah 150 juta. Maka modal kerja kotor berhasil 900 juta. Jadi modal kerja kotor ataupun gross working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 900 juta. Selanjutnya adalah perhitungan modal kerja bersih ataupun net working capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total utang jangka pendek atau liabilitas lancar dengan jumlah aktiva lancar. Contohnya,
perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta, rupanya memiliki utang usaha sebesar 100 juta dan biaya yang masih harus dibayarkan adalah sebesar 70 juta. Maka modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurangi liabilitas lancar. Maka 900 juta dikurang utang usaha dan ditambah biaya yang harus dibayar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta ditambah 70 juta. Maka 900 juta dikurangi 100 juta, 170 juta, hasilnya adalah 730 juta. Jadi modal kerja bersih ataupun net working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 730 juta. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.